Oke guys, selamat datang di channel Badar 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Keikutsuki sama berdasarkan light novel. Sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe biar channel ini bisa berkembang lagi ke depannya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Keesokan paginya, Partiars naik perahu sekali lagi lebih dalam ke dalam gua. Mereka tidur bergiliran sepanjang malam, tapi Partiars tidak melihat satu monster pun. Ars pun mengobrol dengan Ariane dan Chiyome saat perlahan mendayung. Ars bilang dia terkejut betapa tenang tadi malam. Ars rasa tidak ada monster di sekitar goa. Chiyome bilang Ars tidak bisa menilai bahaya dengan hanya berdasarkan satu malam. Tapi Chiyome bilang dia tidak melihat monster atau bahkan jejak ketika Chiyome menjelajahi area tersebut. Chiyome rasa tempat ini mungkin cukup aman. Ariane menguap dengan spontan memegang erat dadanya. Ariane berasumsi Gin dan siapapun tidak mungkin menemui ajal sebelum waktunya. Mungkin mereka tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Ariane meregangkan tubuhnya untuk menghilangkan beberapa rasa sakit karena tidur di tanah. Ars bilang gua cukup besar apalagi untuk orang hilang. Saat Ars mengatakan ini, dia perhatikan bahwa gua itu bercabang ke beberapa arah di depan. Chiyome juga menyadari perpecahan yang tiba-tiba itu dan mengangkat lampu kristal. Chiyome bertanya arah mana yang akan dipilih. Tetapi sebelum Ars sempat menjawab, Chiyome berbicara lagi, menunjuk pada sesuatu. Chiyome meminta Ars memindahkan perahu ke arah gua besar. Ars pun mendayung perahu ke arah yang Chiyome tunjukkan. Begitu mencapainya, Chiyome mendekatkan wajahnya ke dinding, seolah mencari sesuatu. Chiyome bilang tanda ini baru saja terukir di dinding. Mereka pasti pergi dengan cara ini. Sepertinya pisau telah digunakan untuk mengukir beberapa tanda dengan jarak sama di dinding. Ars bilang jika mereka membuat tanda di dinding, apakah mereka berencana untuk kembali? Ariane menyuruh melihat ke depan. Di depan gua itu terbelah lagi. Ariane mengeluh karena semakin jauh lagi maka semakin rumit. Sementara Ars bingung menentukan arah yang harus diambil, Chiyome mengangkat tangan dan menunjuk. Dia menyuruh pergi ke arah pintu masuk terbesar. Ars menanyakan alasan Chiyome memilihnya. Chiyome jelaskan mereka menyusuri terowongan terbesar saat pertama kali gua terbelah. Jadi sepertinya mereka akan terus melakukan itu untuk mempermudah menemukan jalan kembali. Chiyome juga melihat tanda yang sama seperti sebelumnya. Ariane bilang setidaknya menempatkan mereka di jalan yang benar. Meski mereka masih jauh di belakang. Partiars melanjutkan melewati beberapa lorong lagi sebelum sekali lagi tiba di sebuah gua yang luas dan terbuka lebar. Gua itu cukup lembab, tapi Ars bisa merasakan angin sepoi-sepoi yang kering tertiup melewati dirinya. Ariane dan Chiyome juga memperhatikan sekitarnya. Chiyome mengendus udara. Chiyome bilang bahwa Partiars sekarang sudah dekat dengan luar. Ariane juga bisa mendengar gemerisik pelan angin dari luar. Ini mendorong Ars untuk mendayung lebih keras lagi. Namun, semakin jauh mereka pergi, semakin kuat suara angin yang tertiup. Di depan, cahaya dari dunia luar mulai bersinar. Ars menyipitkan mata saat mendayung keluar dari gua menuju sinar matahari yang cerah. Sepertinya mereka berada di lembah panjang yang diambil dari hutan yang dalam dan tidak bisa ditembus. Arus lembut membawa mereka menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok melalui pepohonan. Seluruh pemandangan tampak sangat familiar. Ars bertanya apakah ini hutan Kanada besar. Ars menyangka telah menyeberang melalui pegunungan Furyo. Ariane bilang tidak mungkin. Ariane tidak pernah tahu bahwa ada lorong penembus pegunungan. Tapi Ariane tidak tahu di mana ini. Ariane kira hal yang harus dilakukan terus kehilir untuk mencari tahu. Ariane sama terkejutnya dengan Ars. Mungkin lebih dari itu, mengingat ini adalah tanah orang F. Dari waktu ke waktu, lingkungan mereka menjadi gelap saat bayangan besar menimpa dari atas.
Ars pikir itu mungkin salah satu naga yang bertengger di puncak Furyo. Aryane terkejut sampai sekarang belum diserang. Ars menawarkan kenyamanan. Ars bilang Aryane tidak perlu khawatir. Jika diserang oleh naga, Ars akan melenyapkannya dalam satu tebasan. Aryane mendesah jengkel. Aryane mengingatkan Ars untuk tidak menggunakan sihir yang berlebihan. Aryane bilang jika Ars berhasil mengalahkan satu atau dua dari mereka, itu hanya akan menarik lebih banyak. Aryane tegaskan sedang tidak ingin bertempur dengan orang-orang seperti naga Furyo. Party Ars terus menyusuri sungai panjang dan berkelok-kelok hingga pegunungan Furyo semakin mengecil di kejauhan. Chome melihat ke tepian pantai ada perahu yang sudah hancur. Party Ars pun segera mendaratkan perahu ke tepi pantai. Aryane dan Chome keluar dari perahu. Selagi Ars sibuk mengikat perahu dengan tali ke salah satu pohon, Aryane sibuk memperhatikan sekitar. Hutan tempat mereka saat ini adalah hutan Kanada Forest. Sementara Chome memeriksa perahu yang hancur, Ars bertanya apakah ada sesuatu yang mengisyaratkan kemana Gin mungkin pergi. Chome bilang ada jejak darah yang kelihatannya cukup ringan, jadi lukanya mungkin tidak mengancam nyawa. Ars melihat lebih dekat. Ars bilang mungkin mereka bisa melarikan diri dari apapun yang menyerang mereka. Ars menyuruh Ponta untuk melacak kemana mereka pergi. Ponta mulai mengendus-ngendus dan mulai mengamati daerah tersebut. Chome juga tak mau kalah dengan Ponta. Tiba-tiba Chome dan Ponta langsung mengangkat kepala dan melihat ke arah yang sama. Chome bilang sepertinya mereka lari ke hutan. Party Ars segera bersiap-siap untuk menuju ke hutan. Setelah berjalan beberapa lama, Party Ars berdiri di depan sebuah pohon besar, jauh lebih besar dari pohon di sekitarnya. Jalan setapak menuju ke atas pohon. Ars menyipitkan mata mencari tanda-tanda kehidupan. Saat Ars berdiri di sana menatap, Ponta sepertinya menangkap sesuatu dan mulai mengeong dengan penuh semangat. Dari atas pohon, manusia serigala dengan sepasang telinga segitiga memanggil Party Ars. Dia adalah orang Genshin yang selama ini dicari oleh Party Ars, yaitu Gen, dan menyuruh Party Ars naik ke atas karena ada binatang berbahaya di bawah. Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya, semak mulai berdesir, seolah tertarik oleh suara itu. Bulu di ekor Ponta mengembung saat apapun yang mendekat. Chome yang kedua berteriak, sesuatu akan datang. Aryane mengunus pedangnya dan bersiap-siap, sementara Ars melempar rangselnya ke samping, mengangkat perisai dan mengunus pedangnya. Ars mengamati garis pohon untuk pergerakan. Makhluk besar dengan cangkang besar bercahaya muncul dari semak-semak. Wajah Aryane menjadi gelap. Aryane terkejut, monster itu adalah Sepis Morse. Sepis Morse bergerak ke arah Aryane dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menggunakan penjepitnya untuk menebang pohon atau semak di jalan sebelum menerjang untuk membunuh. Aryane mengelak dengan mudah. Sepis Morse pulih mengubah posisinya dan berlari ke depan lagi. Melihat celah, Chome mengunuskan belatinya, tapi Aryane menghentikannya. Aryane bilang pisau tidak bisa memotong cangkangnya. Chome berbalik ke belakang ke udara dan mendarat di sebelah Aryane. Dari sudut matanya, Ars melihat semak-semak bergetar. Ars berbalik untuk melihat Sepis Morse kedua merangkak keluar ke tempat terbuka. Ekornya yang besar terangkat untuk menyerangnya. Ars memblokirnya dengan perisai, tapi serangan Sepis Morse terlalu kuat hingga Ars lempar dan menghantam pohon di belakangnya. Chome dan Aryane berteriak khawatir. Ars bilang untuk jangan khawatir. Dia hanya sedikit bingung. Aryane dan Chome tampak lega melihat pemulihannya yang cepat. Ars kembali memperhatikan Sepis Morse kedua. Ars lihat bahwa alat penyengat di ujung ekornya sekarang telah hilang. Tapi tak lama ujung ekornya kembali tumbuh. Ars tidak ingin menerima lebih dari satu serangan itu. Jadi dia mengangkat Holy Thunder Sword of Kadabol dan berteleportasi. Ars menggunakan langkah dimensi jarak pendek untuk mengatur jarak antara dia dan monster dan kemudian menyerang cangkangnya dengan pedang.
Pedang itu memantul langsung dari cangkangnya yang mengeras dengan dentang logam yang keras. Sepis Morse memanfaatkan ketidaksanggupan Ars dan mengayunkan penjepitnya ke arahnya. Ars terjun dan bangkit berdiri untuk sesaat tercengang. Ars tidak percaya senjatanya yang sekelas mistos bisa dipantulkan. Sebelum kalajengking bisa bereaksi, Ars mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara dan mengayunkannya ke bawah saat dia melepaskan skill Paladin, yaitu pedang penghakiman. Sebuah lingkaran magis muncul di bawah Sepis Morse dan pedang cahaya biru melesat langsung dari tanah. Tapi serangan itu tetap tidak bisa menembus cangkangnya. Ars berpikir akan meminta saran Ariane yang tentunya sebagai orang elf yang tinggal di Great Canada Forest. Tentu Ariane tahu bagaimana cara menghadapi Sepis Morse. Kalau tidak, kemungkinan Ariane sudah menyuruh untuk kabur. Ars memanggil Ariane saat dia berhadapan dengan Sepis Morse lainnya dan menanyakan bagaimana untuk mengatasi Sepis Morse. Ariane menanggapi pertanyaan Ars saat dia dengan mudah menghindari salah satu serangan kalajengking. Dia membalikkan tubuhnya ke belakang, menusuk pedang ke batang pohon dan menggantungnya. Ariane bilang Ars tidak bisa membunuh mereka secara langsung. Ars harus membawa mereka ke dalam semacam jebakan dan kemudian menggunakan mantra api yang kuat untuk membakar mereka. Ars baru mengerti. Ars bilang untung dia dan Ariane bisa menggunakan sihir api. Tapi Ariane menghentikan Ars. Ariane bilang jika Ars menggunakan serangan api tanpa terlebih dahulu memancing Sepis Morse ke dalam jebakan, Ars berisiko membakar seluruh hutan. Ars mengerti apa yang dimaksud Ariane, tapi tidak ada waktu lagi menyiapkan jebakan. Sepis Morse telah sepenuhnya bergenerasi sangatnya dan mengangkat ekornya untuk menyerang lagi. Ars menggunakan sihir teleportasi untuk pindah ke sisi kalajengking. Menyaksikan sengat besar itu menghantam tanah tempat Ars berdiri beberapa saat sebelumnya. Ars perhatikan Ariane dan Chiome menjaga pohon di belakang mereka saat mereka menghindari serangan dari Sepis Morse. Ariane menoleh ke Chiome. Chiome mengangguk dan segera meluncurkan serangkaian serangan langsung terhadap Sepis Morse. Jelas tidak ada pukulannya yang benar-benar menyebabkan kerusakan, tetapi itu mengalihkan perhatiannya. Sepis Morse mendorong penjepitnya ke arah Chiome secara berurutan, meskipun dia mengelak dengan sedikit usaha. Sementara Chiome menghindari serangan monster itu, Ariane diam-diam pindah ke titik buta Sepis Morse, tatapan keemasan berfokus pada tubuh panjangnya. Saat berikutnya, Chiome melompat ke udara untuk menghindari serangan penjepit tepat saat Ariane mengayunkan pedang ke bawah. Ariane telah memotong cakar kanan Sepis Morse. Entah karena marah atau kesakitan, Sepis Morse mulai mengayunkan penjepit yang tersisa dengan liar, menghancurkan segala sesuatu dalam jangkauan. Ariane telah memfokuskan serangannya pada titik di mana satu bagian cangkang tumpang tindih dengan yang lain dan mampu menyerang otot yang terbuka di antara celah tersebut. Begitu Sepis Morse mulai tenang, Chiome melesat lagi dari sisi kanan, di mana ia tidak bisa lagi dengan mudah bertahan. Dia melakukan beberapa gerakan di udara dan kerucut air terbentuk di kanan kirinya. Chiome meluncurkan ke arah luka makhluk itu. Sepis Morse mulai mengejang saat tombak air tipis keluar dari kulitnya dari celah cangkang. Sesaat kemudian dia jatuh ke tanah, tidak bergerak lagi. Satu Sepis Morse berhasil dikalahkan oleh Ariane dan Chiome. Sementara Ars masih berhadapan dengan Sepis Morse lainnya. Ars mengangkat perisainya dan memasukkan pedang kembali ke sarungnya. Saat Ars melihat Sepis Morse, Ars berteleportasi ke belakangnya dan meraih ekornya yang besar. Ars menarik makhluk itu kembali dan mulai memutarnya, perlahan sampai terangkat dari tanah, mengayunkan ekor kalajengking. Kemudian Ars membanting Sepis Morse ke dalam batang pohon besar. Sepis Morse segera mengangkat kedua penjepitnya. Serangan itu belum menyebabkan kerusakan yang cukup. Ars meraih ekornya sekali lagi, memutarnya dan membantingnya ke pohon lain. Sepis Morse masih bisa bangkit kembali. Ars pun tertawa dan mulai menikmatinya, dan Ars mengayunkannya ke pohon lain di dekatnya, kemudian yang lain, dan satu lagi setelah tumbukan ke-10. Ars mendengar suara retak dan seluruh ekornya terlepas. Sepis Morse terbang dalam jarak pendek sebelum menabrak tanah. Ars membuang ekornya ke samping dan melihat tubuh utama. Sepis Morse itu masih bernapas, meski lemah.
Ars menghunus pedangnya dan menancapkan dengan kuat ke perut Serpice Morse. Serangan itu berhasil membunuh Serpice Morse. Ponta kembali melompat ke arah Ars dan bertengger di atas kepalanya. Ariane tampak tidak terkesan saat dia berjalan ke arah Ars. Ariane bilang Ars benar-benar perlu lebih memikirkan sekelilingnya. Pertarungan Ars dengan Serpice Morse benar-benar merusak alam di sekitar. Ars menggaruk kepalanya dengan malu dengan hanya bisa meminta maaf pada Ariane. Ars menarik pedangnya keluar dari mayat, menyelipkannya kembali ke sarung dan bergabung dengan Chiome saat dia berjalan ke arah Gin dan orang-orang penggunungan yang hilang. Gin membungkuk berterima kasih kepada party Ars, masing-masing secara bergantian sebelum berhenti untuk tersenyum pada Ars. Ariane mendesak kesal. Ariane menyarankan kembali ke desa karena semua sudah ditemukan. Ariane bertanya keadaan luka di bahu Gin. Gin terkekeh lemah. Gin bilang dia tidak akan bisa menggunakan senjata untuk sementara waktu. Tetapi mengingat hanya ini yang dia derita setelah diserang oleh hal-hal itu, Gin menganggap dirinya sangat beruntung. Ars melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Gin, lalu mengeluarkan hit. Cahaya lembut muncul di sekitar lukanya sebelum menghilang. Gin kehilangan kata-kata. Gin memutar bahunya beberapa kali sebelum melihat ke arah Ars dengan mata lebar dan mengucapkan terima kasih padanya. Ars kemudian memperhatikan pohon yang rusak akibat pertempurannya dan kemudian mencoba memakai sihir penyembuh. Semua pohon yang rusak sekarang kembali sehat. Ariane menyaksikan dengan campuran keterkejutan dan keheranan. Ariane bilang dia belum pernah melihat orang menggunakan sihir penyembuh pada pohon sebelumnya. Chiome mengangguk setuju. Chiome bilang masuk akal jika itu akan berhasil, sebab tanaman adalah bentuk kehidupan. Setelah Ars selesai memperbaiki semua kerusakan yang telah dia lakukan, Ars kembali ke Ariane dan audiensi kecilnya. Gin memperhatikannya dengan sangat terpesona. Ars menanyakan alasan Gin memutuskan untuk datang ke sini tanpa memberitahu siapapun di desa dan kenapa tidak kembali segera. Telinga Ariane meninggi. Ariane juga tertarik untuk mendengar jawabannya. Tapi Gin hanya diam, ekspresi suram membasahi wajahnya. Chiome menimpali sebagai gantinya. Chiome bertanya apakah Gin sedang mencari jalan dari desa ke dunia luar. 3 orang serigala tampak terkejut mendengar hal ini. Ariane bilang apakah Gin mau pergi dari desa karena tidak menyukai desa barunya. Gin dengan cepat menggelengkan kepalanya. Gin bilang dia sangat berterima kasih atas kerja keras semua orang dan akhirnya bisa hidup damai tanpa takut akan penganiayaan dari manusia. Tapi Gin jelaskan dia tidak bisa merasakan seiring bertambahnya populasi. Itu akan menjadi sempit lagi seperti di Chalchot. Oh ya guys, bagi yang tidak tahu, desa Kenshin sebelum pindah di dekat danau sebelah timur dari kuil Lorkhron itu berada di Gunung Chalchot di kerajaan Rodet. Saat Ars mengingatkan Gin bahwa permukiman yang sedang dibangun terletak di dataran luas yang belum dijelajahi tanpa batasan. Jadi butuh waktu lama sebelum populasi mencapai kepadatannya. Dia menggelengkan kepalanya. Intinya di sini Gin tidak keberatan dengan desa baru, tapi dia masih khawatir dengan para manusia yang bakal memburu mereka dan tidak ada pilihan lain lari lagi dari mereka. Gin lanjut jelaskan. Gin bilang apalagi sekarang dia telah mendengar F dan orang gunung telah membuat perjanjian damai dengan manusia dan itu menambah kekhawatirannya. Jadi karena itulah Gin bakal menumbuhkan kemungkinan sampai klan Kenshin cukup kuat untuk melawan manusia. Jika bisa menemukan rute ke dunia luar, KF maka bakal bisa bertukar barang dan informasi. Gin bilang dia hanya kebetulan tersandung di gua saat sedang memancing. Intinya Gin khawatir dengan masa depan desanya dan mencoba mencari rencana yang sesuai. Ars bilang dia mengerti bahwa jauh dari idealnya untuk dikurung di lembah besar. Ars coba ingatkan meski Gin tidak terlihat dari dunia luar, itu tidak berarti dunia luar tidak ada. Seperti yang Gin katakan, yang terbaik adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi hal yang terburuk. Gin dan yang lainnya mengangguk dengan penuh semangat pada penilaian Ars. Ariane meletakkan tangan di dagunya. Ariane bilang bahkan dengan perjanjian yang ditandatangani itu masih akan sangat memperluas pilihan Gin jika Gin memilih semacam rute fisik antara desa Gin dan hutan Kanada besar. Mengingat seberapa banyak tanah yang tersedia,
Gin hampir pasti dapat membangun negaranya sendiri dan tidak ada salahnya untuk memilih F sebagai tetangga. Gin menjadi cerah karenanya. Ariane sepertinya mengerti tujuan dari Gin. Namun Chome dengan cepat menghentikan obrolan itu. Chome bilang bagaimanapun itu adalah ide yang buruk bagi Gin untuk pergi sendiri tanpa berbicara dengan Pita dan yang lainnya. Dan rombongan Gin harus dihukum. Singkatnya, Partiars dan rombongan Gin kembali ke desa dengan membawa bangkai Sepis Morse. Tapi sebelum mengambilnya, harus meminta izin dulu pada Ariane. Sebab monster itu berasal dari hutan Kanada besar, tanah orang F. Namun Ariane tidak punya masalah dengan itu dan menyuruh untuk memberikannya juga kepada desa. Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam nakama.